Patricia sangat membenci Meghan sampai ke ubun-ubun. Sejak Jupiter menikah dengan gadis itu, seluruh mansion ini adalah daerah kekuasaannya. Tidak ada yang berani melawan wanita iblis itu, sebab Jupiter selalu memanjakan Meghan. Dan ketika akhirnya Meghan kabur membawa hampir setengah dari kekayaan keluarga, Jupiter membencinya sangat dalam. Apalagi tujuan Peter membawa Meghan kembali, pastilah untuk membuat gadis itu menderita. Patricia akan sangat senang hati membantu Jupiter untuk menyiksa gadis ini. Berikan dia pukulan 20 kali, perintahnya tanpa berperasaan. Dua pelayan yang menyeret Valerie lantas mengambil pukulan rotan yang sudah disiapkan. Mereka bergantian memberikan cambukan di dua betis Valerie, sehingga dia hanya bisa menjerit menahan sakit. Sebenarnya apa yang terjadi di rumah besar ini? Valerie tidak mengerti. Dia hanya bisa menjerit, meminta ampun dan memohon. Tapi pukulan itu sama sekali tidak berhenti sampai mereka menghitungnya 20 kali. Tapi ketika pukulan itu berhenti, Patricia belum merasa puas rupanya, sehingga dia menyuruh pelayan mengikatnya di bawah terik matahari. Bawakan serangga kepadanya, perintahnya sekali lagi. Ya Tuhan, hukuman semacam apa itu? Hanya karena tidak bisa membujuk Rainer makan, lantas mereka harus menghukum Valerie semengerikan ini? Pukulan rotan 20 kali, dijemur tanpa makan dan minum sampai sore. Dan sekarang masih ingin memberikan hukuman tambahan? Valerie membayangkan dirinya akan mati oleh gigitan serangga sebanyak itu. Jadi dia tidak bisa diam kali ini. Cukup, kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Matanya terbuka lebar melihat serangga yang dibawa mendekat padanya. Apa salahku sampai kalian melakukan ini? Jauhkan serangga itu, teriaknya mencoba mengelak dari para pelayan yang mengikat kedua tangan. Bahkan berusaha lari pun dia tidak bisa oleh cengkeraman dua pelayan yang juga mengikat kakinya. Patricia hanya tertawa melihat Valerie mulai digerayangi semut besar berwarna merah itu, seakan seluruh dendamnya dibayarkan lunas. Nyonya, tolong katakan pada mereka untuk menjauhkan serangga ini. Kau tidak boleh melakukan hal semengerikan ini kepada seseorang, Nyonya, seru Valerie memohon. Kedua tangan yang terikat ke belakang membuatnya tidak bisa bahkan untuk melindungi telinga dari serangan serangga yang sangat banyak. Patricia menyeringai puas. Dialah yang dulu pernah dia impikan membuat Meghan merasakan penderitaan seperti yang pernah dilakukan gadis itu kepadanya. Meghan, bagaimana rasanya menjadi orang yang mendapat ketidakadilan? Apakah itu enak? Kau menikmati gigitan serangga itu kan? Sindirnya. Rasakanlah sembari mengenang kekejamanmu di masa lalu. Lanjutnya tidak berperasaan. Aku bukan Meghan. Kalian salah jika ingin membalaskan perbuatannya padaku. Ya, dia bukan Meghan. Valerie tidak sepantasnya mendapat penderitaan seperti ini. Tangis dan permohonan gadis itu adalah hal yang sia-sia yang hanya mampu dia telan sendiri. Tidak ada yang mengasihani dirinya, apalagi berniat untuk melepaskan penderitaan ini. Valerie menjerit frustasi, hingga seluruh tubuhnya bengkak oleh gigitan serangga. Barulah Patricia datang dengan kedua pelayannya. Dia tertawa besar melihat kondisi gadis yang sangat memprihatinkan. Kau kuat juga ya, padahal aku pikir kau akan pingsan dalam waktu 1 jam, sindir Patricia. Dengan sisa tenaganya, Valerie membalas tatapan wanita kejam itu. Apa yang membuat Anda sangat kejam kepada aku, Nyonya? Dua mata Patricia membesar. Dia sangat kesal dengan gadis yang seperti tidak merasa bersalah ini. Apakah Meghan sedang berusaha membuat drama yang teraniaya? Teruslah berpura-pura, maka aku akan semakin senang memberikan hukuman kepadamu. Berpura-pura? Iya, Valerie hampir lupa jika semua orang menganggap dirinya Meghan. Dengan membuat dirinya lemah dan banyak bertanya, itu pasti semakin memicu kebencian di hati orang-orang ini. Tak ada kesempatan bagi Valerie untuk membuktikan bahwa dirinya bukan gadis yang mereka maksud. Jangan kau coba mengatakan kepada Jupiter bahwa aku yang menghukummu, atau kau akan merasakan akibatnya.
Peringat Patricia, sebelum tubuh lunglai Valerie dibawa menuju klinik khusus pelayan. Bagaimana dia akan berani mengadu, sedangkan jelas Valerie tahu. Jupiter sendiri pun sangat membencinya dan beberapa kali memukul dengan sabuk. Jika dia berani mengatakan dihukum oleh Patricia, bukankah itu sama saja dia membuat diri menjadi bahan tertawaan? Jupiter akan sangat senang, bisa saja justru menyuruh Patricia lebih sering membuatnya menderita. Nasib apa yang dia dapatkan ini sebenarnya? Valerie tidak pernah berpikir hidupnya akan berakhir seperti ini. Dia sangat marah, tapi tidak bisa melakukan apapun untuk melawan. Namun untuk pasrah juga dia sangatlah tidak rela. Haruskah Valerie mendapatkan siksaan ini terus-terusan? Dan sampai kapan tubuhnya mampu menerima perlakuan tidak adil seperti itu? Valerie ingin berontak, menghancurkan dunia, bahkan jika dia bisa. Sekembalinya dari klinik, Valerie membersihkan tubuhnya yang masih penuh bentolan dan berwarna merah. Perih, bibirnya meringis merasakan buih sabun itu, seperti perasaan asam yang mengenai luka. Beberapa kali air mata masih menetes di wajah cantik yang kian hari semakin sendu. Selepas mandi, tidak lupa dia gosokkan salep penghilang bentol yang diberikan oleh dokter untuk mengurangi iritasi. Baru saja dia pikir untuk beristirahat. Pikirannya justru terarah kepada Nikki, adiknya yang berusia 14 tahun dan mendapat perawatan di rumah sakit khusus kanker. Valerie sangat merindukan Nikki sampai tidak bisa menahan diri dan berpikir ingin mendengar kabar darinya. Tapi dengan apa? Ponselnya sudah menghilang ketika Valerie mengalami penculikan di bandara. Dia teringat di lorong menuju kamarnya terdapat sebuah telepon rumah. Mungkin tidak masalah jika dia meminjam telepon di mansion besar itu. Untung-untung jika Valerie bisa meminta Nikki untuk bersaksi bahwa dia bukan Megan, sehingga Jupiter melepaskannya dari neraka ini. Dengan memberanikan diri, Valerie menghubungi nomor adiknya. "Halo, Nona Valerie, ini aku, Dr. Sandes," sahut suara di ujung sana. Dokter?" Jantungnya memompa cepat menyadari panggilan itu dijawab oleh dokter yang menangani adiknya. Valerie takut mungkin sesuatu yang terjadi kepada adiknya, sehingga nada suaranya serat akan kekhawatiran. "Dokter, di mana Nikki? Dia baik-baik aja bukan?" "Nikki tengah melakukan kemoterapi dan dia baik-baik aja. Aku mengangkat ponselnya sebab dia menitipkannya kepada aku. Nikki bilang dia sangat merindukanmu." Dokter Sandes berusaha membuat suaranya terdengar girang, tapi kata kemoterapi sudah cukup membuat Valerie tidak bisa tersenyum oleh kata hiburan yang dokter berikan. Kemo? Nikki sudah mulai menjalani kemo." "Betul, ini sudah kemo yang kedua. Nikki semakin lemah dan obat-obatan saja tidak cukup untuk..." kata sang dokter berhenti. "Dan maaf, aku hanya bisa membantu sampai di sini. Untuk kemo selanjutnya, kau harus melunasi tunggakan yang sudah banyak." Mereka sudah membahas kemo untuk Nikki beberapa kali, tapi tidak Valerie sangka jika akan secepat ini. Dia belum memiliki persiapan apapun, termasuk biaya. Dan sekarang dia mendapat kabar bahwa Nikki sudah kemo sebanyak 2 kali. Biayanya pasti semakin besar. Dari mana Valerie akan mendapatkan uang untuk melunasinya? Dia sangat frustasi, sampai menangis pun sudah tidak bisa dilakukan ke sini. "Dokter, jangan katakan pada Nikki bahwa aku menelponnya. Aku akan berusaha mendapatkan uang untuk membuatnya sembuh," ujar Valerie tidak yakin. Dia saja sedang terkurung di rumah laki-laki gila. Bagaimana akan menghasilkan uang? Menjadi pengasuh Rainer pun tidak ada kesepakatan di antara dia dan Jupiter. Valerie sangat putus asa, tapi dia tidak ingin kehilangan adiknya. Sebelum berjuang, Valerie harus mendapatkan uang. Dia harus memastikan Nikki mendapatkan perawatan layak untuk membuat adiknya hidup sedikit lebih lama. Bertepatan saat itu, seorang pelayan menghampirinya. "Tuan menyuruhmu ke ruangan kerjanya. Berhati-hatilah. Mungkin Tuan akan menghukummu karena tidak bisa mengurus tuan muda." Pesan pelayan itu lagi, tapi jelas di bibirnya terlihat seringai yang mengejek. "Menghukum?
sepertinya kata itu sudah terdengar biasa di telinga gadis ini. Setiap hari, bahkan sebelum dia dibawa ke mansion besar milik keluarga Lemanuel, Jupiter sudah sering menghukum, bahkan menyiksa Valerie. Masih bisakah kata menghukum untuk membuat gadis ini takut? Valerie justru ragu. Mungkin sebentar lagi dia tidak akan bisa merasakan apapun lagi. Terseok langkah gadis itu menaiki tangga menuju lantai 4, di mana ruang kerja Jupiter berada. Tidak lupa Valerie turunkan lengan bajunya sampai menutupi punggung tangan untuk menyembunyikan pentolan merahnya. Dan ketika dia mengetuk pintu, suara laki-laki kejam itu terdengar dari dalam sana. "Masuk." Di dalam sana terlihat seorang lelaki tengah fokus menatap layar monitor di depannya, seakan tidak menyadari kedatangan Valerie. Tapi itu bagus, setidaknya Jupiter tidak harus melihat wajah Valerie yang bengkak oleh bentolan merah. Hingga beberapa menit dia berdiri seperti itu. Jupiter belum juga mengatakan sesuatu. Lantas, untuk apa dia menyuruh pelayan memanggil jika setelah tiba di sini justru didiamkan? Menarik napas dalam-dalam, Valerie pun membuka mulut untuk bertanya. "Anda memanggilku, Tuan?" "Laporkan pekerjaanmu hari ini." Kedua kaki Valerie rapatkan di bawah sana, sembari mencari jawaban untuk pertanyaan laki-laki itu. Dia tidak melakukan apapun selain membuat Rainer mengamuk. Lantas apa yang akan dia laporkan? Apakah itu penting? "Vale, hidup Nicky mungkin tidak akan lama lagi. Dan kau masih berpikir merasakan takut?" Dia mengangkat wajah itu dan memberanikan diri berbicara pada Jupiter. "Maaf, aku butuh uang. Jika kau ingin aku melakukan pekerjaanku dengan baik, maka berikan aku uang." Alis Jupiter bertaut di satu tempat. Otaknya belum bisa mencerna maksud dari perkataan perempuan yang ada di depannya. Bukankah barusan dia berkata agar gadis ini melaporkan pekerjaan? Kenapa dia justru meminta uang? Mendengus, Jupiter menatapnya dengan pandangan merendahkan. "Uang? Kupikir kau tidak mungkin lupa dengan uang yang kau bawa kabur dariku. Dan sekarang kau membahas uang lagi? Dan aku tahu kenapa kau menahanku di sini, Tuan Lemanuel. Karena sebenarnya putramu membutuhkan sosok seorang ibu. Dia merindukan kasih sayang seorang ibu, dan sebab itulah kau menyiksaku." Rahang Jupiter mengeras mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Valerie. Dia marah. Valerie tahu itu. Tapi untuk sekarang itu bukanlah hal penting. Mendapatkan uang agar Nicky terus bisa menjalankan pengobatannya adalah hal yang selalu dia pikirkan sejak tadi. "Ibu sepertimu." Jupiter mendengus marah. "Putraku tidak membutuhkan ibu sepertimu. Kau hanya akan menjadi pelayan yang menghabiskan seluruh hidupmu untuknya." Tapi Valerie tidak akan mau ditindas terus-menerus. Dia harus menyadarkan laki-laki ini. "Benarkah? Tapi putramu sudah mendengar pembicaraan kita pagi tadi. Dia tahu bahwa aku adalah ibu yang meninggalkannya 5 tahun yang lalu." Valerie merasa kakinya gemetar di bawah sana. Dia tidak pernah berpikir akan mengatakan hal seperti itu, untuk mengakui bahwa memang dirinya adalah Megan. Tapi dengan terus mengatakan dirinya bukan Megan, dia tahu hal itu akan semakin membuat Jupiter senang menyiksa dirinya. Dia sangat marah ketika ku katakan aku bukan ibunya, dan aku cukup mengerti dengan emosi putramu. Apakah kau akan membiarkan Rainer terus tersiksa oleh perasaan rindunya terhadapku? Jika kau ingin putramu bahagia, maka berikan aku uang. Aku akan dengan senang hati memberikan cintaku kepadanya.